wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi saya Fitriana Ayu, kawan, pagi hari ini di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, baik itu yang sedang dalam perjalanan ataupun masih di rumah, baik itu di Surabaya dan sekitarnya. Semoga semua hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran. Alhamdulillah pula kawan, pagi hari ini kita ketemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya doanya begitu ya Ustadz ya. Terima Masya Allah, kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol di Suara Surabaya. Lama menunggunya Mbak Ayu. Alhamdulillah Ustadz. Tidak Ustadz. Turun subuh berarti. Subuhan dulu Ustadz. Sekarang kan subuhnya maju ya Ustadz ya. Iya betul. Alhamdulillah. Dan jadi bisa spare agak lama ketemu dengan kawan-kawan di masjid gitu, langsung lanjut ke Suara Surabaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, hari-hari ini kita Ustadz ya, antara mempertahankan kebenaran dan juga ego itu beda tipis ya Ustadz ya. Iya betul. Nah, betul. Pagi hari ini kita membahas tentang membela ego. Membela ego. Kenapa ya Ustadz ya? Apakah ini hobinya manusia atau gimana ya Ustadz ya? Yang apakah nanti membela itu bisa menghalangi kebenaran, merusak hati atau kayak gimana? Seperti apa dalam Islam itu Ustadz Ali? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut asma Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sedang kita nikmati pagi ini adalah kawan-kawan bisa mendengar. Masya Allah. Saya dan Mbak Ayu bisa ngoceh-ngoceh ya Mbak ya. Semoga ngocehnya ini manfaat ya Ustaz. Iya insya Allah lah ya. Dan lain-lain. Kita terima dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawan-kawan saya kira ada yang melihat saya di jalan tadi Mbak, ada yang ngebut begitu ya. Iya. Ya ngebutnya masih wajar-wajar, tapi saya berpositif thinking. Mereka juga mengejar target-target yang ujung-ujungnya juga niatnya untuk ibadah. Kita bersyukur pada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca sholawat untuk baginda Nabi, di antaranya dalam rangka berterima kasih pada beliau yang membimbing kita menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Membela ego ya, ego itu atau egoisme itu jadi kadang-kadang kalau sudah bicara ego, orang itu pasti salah, pasti tidak baik. Ya belum tentu juga ya. Jadi ego itu diperjuangkan oleh masing-masing orang. Siapapun orang itu. Cuman ego itu kepentingan sendiri kita ini ya. Tidak peduli dengan orang lain. Orang lain itu siapapun. Pokoknya untuk saya. Begitu. Termasuk tidak peduli dengan orang yang kita cintai. Termasuk orang yang sangat dekat dengan kita. Gak peduli aku. Pokoknya aku yang menang. Pokoknya harus seperti aku. Membela ego itu ya terkadang baik. Kita lihat dulu nilainya apa dan bagaimana tata keramanya. Ada contoh Mbak Ayu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Salah satu contohnya ya. Salah satu saja ini yang sudah sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat ini Mbak Ayu Ya. dimulai dengan kata-kata wa'idh. Wa'idh itu kalau kita dalami, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ingat dan ingatlah. Jadi kalau kita waktu mau sekolah dulu itu, Ya. ingat nak pesannya ayah ini ya, nanti, Ya. nah begini. Ya. Pasti pesannya baik Mbak Ayu. Ya. Nah ini tak kasih sangu. Saya masih nututi Mbak Ayu. Ya. Sangu itu Rp1 namanya dulu. Ya. Sekarang sama nyari nggak ada uang Rp1. Seringgit istilahnya juga ada. Jadi uang kembalinya itu besok kita minta dari penjual jajan-jajan itu. Dipesen oleh ayah dan ibu. Pesen itu ingatlah. Nah itu berarti penting. Ya. Kau jangan ngawur makannya. Ya dulu sih makannya selalu baik-baik ya. Sekarang ya kadang-kadang ada campuran apa begitu. Allah itu berfirman dalam Al-Baqarah 34 itu dengan kalimat pertama, dan ingatlah. Siapa yang disuruh ingat? Kita semua. Apa yang diingat kontennya adalah kulna, ketika aku berkata, berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Ada yang maknanya kepada para malaikat. Apa isinya? Usjudu li Adam. Kalian semua yang ada di surga ini hendaklah sujud. Sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, akhirnya semuanya fasajadu, bersujud menghormat kepada Nabi Adam, karena ini perintahnya Allah yang maha kuasa. Maha kuasa loh Mbak Ayu. Ya. Lah kok illa iblis nggak mau. Macam-macam alasannya. Ya Allah. Siapa iblis itu? Yaitu makhluk Allah, aba, yang enggan, wastakbaro, dan sombong. Dia sombong, tidak mau sujud. Dia enggan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sujud untuk menghormat. Kan Allah itu menunjukkan Mbak Ayu. Ya. Jadi Nabi Adam itu ilmunya sangat tinggi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dalam ayat yang lain ila akhir ayat. Beliau menguasai nama apa saja yang ada di surga itu. Tidak demikian halnya orang atau makhluk lain yang ada di surga. Nah itu, ini hal lain, bahwa orang berilmu itu dihormati oleh makhluknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah menempatkan di tempat yang sangat mulia. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau berilmu maka dihormati. Jadi kita diajari akhlak oleh Allah Ta'ala, bahwa orang yang punya ilmu pengetahuan itu dihormati. Cara menghormatinya gimana? Nah ini ya, mesti diatur ya. Jadi iblis itu aba, ya, dia enggan, wastakbaro, dan sombong untuk menghormati Nabi Adam tadi. Wakana, dan dia itu berarti minal kafirin, termasuk orang yang kafir. Termasuk makhluk yang kafir, termasuk hambanya Allah yang tidak taat pada Allah, disebut kafir. Ini masalah. Ya. Nah, Allah tadi di awal ayat ini kan mengatakan, ingatlah ketika kejadian itu, waktu itu, ceritanya yang tadi itu. Ingatlah wahai manusia, ambillah yang baik. Siapa yang baik? Ya malaikat, karena dia mau menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apalagi pelajarannya? Ya Nabi Adam. Nabi Adam kenapa? Orangnya berilmu, pengetahuan yang tinggi. Apalagi Nabi Adam tidak sombong. Disembah, dihormati maupun tidak dihormati, dia taat pada Allah Ta'ala. Dia tetap menjaga akhlaknya.
malaikat menjaga akhlaknya. Meski banyak orang menduga atau mengatakan malaikat lebih hebat dari Nabi Adam. Ya. Apapun, tapi malaikat ternyata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedia dengan setulus hati ya untuk taat pada Allah dan menghormati Nabi Adam alaihi salam. Siapa sih iblis itu? Ya, illa iblis tidak mau sujud menghormat pada Nabi Adam. Kita pelajari para mufassir, iblis itu adalah makhluk dari jenis jin yang terbuat dari api. Maka dari situ dia merasa dirinya paling hebat. Jadi yang sudah viral di kehidupan kita, dia itu penciptaan dirinya itu terdiri dari api, itu lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam yang dia diciptakan dari tanah liat. Ya. Tidak berharga sama sekali. Nah, jadi sifat-sifatnya, kalau api itu yang alat penciptaannya untuk jin, untuk iblis itu, itu panas. Barangnya itu panas, membakar, membara, mungkin ya kasar begitu rupa. Nah coba Allah itu loh ditentang di surga. Ya. Dia tidak mau menyembah, menghormat kepada, tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Diperintah oleh Allah yang Maha Menciptakan. Sampai kemudian dia divonis oleh Allah, seanak cucumu nanti tidak akan bisa masuk surga. Loh, tak pikir ya ketika kita mendengar cerita gitu itu tobat dia. Ternyata enggak. Oke. Begitu ya kira-kira nih bahasa kita. Oke, saya enggak masuk surga, tapi anak-anak Nabi Adam akan saya goda untuk masuk surgaku. Surgaku itu adalah neraka kita. Allah menjawab silakan. Tapi engkau tidak akan bisa ya menjerumuskan anak cucunya Nabi Adam jika mereka menjadi orang yang mukminnya baik. Singkat dan gampangannya kata begitu, Mbak. Jadi kita ini menjadi musuh nyata, ya, atau iblis itu menjadi musuh yang nyata bagi kita dalam kehidupan ini karena mereka itu mentarget kita masuk neraka. Surganya iblis. Ayo neraka, ayo nang swarga, ternyata neraka kita. Kalau dalam bentuk duniawinya itu, iming-imingnya itu seperti apa, Ustadz? Apakah tadi itu kita selalu memegang teguh ego ketika berselisih pendapat atau bagaimana, Ustadz? Ya, ego itu menjadikan iblis seperti itu. Ya. Apakah orang yang mukmin, orang yang baik-baik seperti kawan-kawan pendengar suasana Rubaya ini, apa nggak punya ego? Ya punya toh, Mbak. Ya, Ustadz. Punya ego, tapi diatur menjadi yang baik. Tidak egonya itu ego seperti ini, iblis ini, itu tidak. Jadi itu harus bisa meletakkan, bisa mengatur yang baik, ya. Ego ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan setiap orang yang memang harus diperjuangkan. Tetapi kalau ternyata itu salah, ya ngapain kita bila-bila sampai mati-matian. Lah ini yang tidak boleh. Bayangkan sudah Allah yang meminta. Dia itu ngotot, masa saya ini dari api kok disuruh sujud kepada makhlukmu yang dari tanah liat. Gak akan gengsi. Nah kan begitu. Jadi mempertahankan keinginannya dia sendiri, yaitu menghormati dirinya yang merasa dia diciptakan dari sesuatu yang lebih mulia. Nah ini salah penempatannya. Karena salah penempatannya, dia juga enggak mau mengaku kesalahannya itu dan bahkan memukul balik kepada Allah Ta'ala, yaitu dia akan mengganggu anak cucu Nabi Adam untuk masuk neraka kita. Maka Allah mengumumkan innahu, sesungguhnya dia itu
lakum bagi kalian aduun, musuh mubinun yang nyata. Nyata Mbak Ayu. Ya, nyata itu sudah jelas nyata. Tidak usah ditanya-tanya. Sampai-sampai Allah itu mengumumkan dalam surat An-Nas, mereka itu terdiri dari minal jinnati, terdiri dari jin, wan nas, ya, dan manusia. Artinya kawan, kita juga bisa menjadi kayak iblis, kayak syaitan, naudzubillah. Ketika kita ini sifat-sifatnya adalah seperti mereka itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Mbak Ayu, dialog fajar kita ini mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Amin. Dan kita dijauhkan dari egoisme-egoisme yang dicontohkan oleh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita selalu orang yang mempertahankan ego kita, tapi yang benar, caranya yang benar, tujuannya yang benar, memberi manfaat kepada orang banyak dan lain-lain, tapi tetap caranya yang benar. Yang mudah-mudahan Allah memimpin kita setiap detik pikiran kita ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang betul ya Ustadz, kalau ego yang dibela mati-matian tuh akhirnya ya memunculkan kesombongan tadi ya Ustadz ya. Itu sudah gandengannya, paketnya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustadz Ali sudah diingatkan, semoga bermanfaat. Dan amin, kita ya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.